masalah musyawarah diadakan ayam petelur tersebut, kami semuanya menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025, kembali saya memberikan informasi. Diwarnai perdebatan yang alot, sosialisasi BUMDes, ketahanan pangan BUMDes yang ada di Rimbo Bujang untuk ayam petelur bersama warga Desa Tegal Asri sekitar kandang, berujung penolakan dan waktu untuk melihat kaji baik dan buruk dampak terhadap lingkungan. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, hadir dalam gelar sosialisasi ayam petelur yang dipusatkan di kantor TK yang ada di wilayah ini. Maka hadir Camat Rimbo Bujang, Tuslam SPT MSI, kemudian dari Kabid BUMDes, dari Dinas PMD Kabupaten Tebo Bapak Arianto, lalu Kades Desa Tegal Asri PJ Kades Wahyono, kemudian Direktur daripada BUMDes Rindang Jaya Saudara Herwani dan pengawas, kemudian beberapa kades yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, pengurus BUMDes yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Dari sekian desa ternyata hanya ada 4 desa yang melakukan tidak bergabung di dalam BUMDes untuk ayam petelur ini. Semuanya bersatu padu untuk membuat usaha BUMDes yang dimotori oleh BUMDes Rindang Jaya yang ada di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Juga hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemuda yang ada di lingkungan kandang yang ada di Jalan Poros, Desa Tegal Asri, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, demi memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah melalui dana DD di tahun 2025 ini menggelontorkan sekitar 20% dari anggaran dana DD untuk membantu BUMDes, dan tentu kemandirian daripada BUMDes memang sangat dipertaruhkan di sini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, karena aturan dari pemerintah memang ada, yakni boleh melakukan penanaman jagung, kemudian ayam petelur. Maka beberapa BUMDes yang ada di Rimbo Bujang, diantaranya adalah BUMDes Perintis Jaya, kemudian Tegal Asri sendiri, lalu Tirta Kencana dan Mekar Kencana, juga Jaya Mulya dan Rimbo Mulyo, kemudian Pematang Sapat. Semuanya mengikuti giat ini terkecuali 4 desa, yakni Perintis Makmur, kemudian Tegal Arum, lalu Sabta Mulia, dan satu lagi desa yang belum bisa kami sampaikan. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, dalam giat ini semuanya kompak untuk membuat usaha ayam petelur, di mana kandangnya sendiri sudah ada di unit 5, yakni bekas daripada kandang salah satu pengusaha yang ada di wilayah ini. Dan sebagai etika dalam setiap berusaha, tentu BUMDes sendiri melakukan sosialisasi dan pamitan tentunya dengan masyarakat yang ada di sekitar kandang. Sepertinya setelah dibuka oleh camat, kemudian sambutan Kades, lalu dari PMD Kabupaten Tebo sendiri, kemudian dari masyarakat, mulai nampak banyak sekali yang memberikan argumen terkait daripada lalat yang mungkin akan lebih banyak, kemudian juga bau yang tidak sedap. Juga hadir di sini
adalah dari Puskeswan atau dari Dinas Peternakan juga hadir di sini memberikan pengarahan. Intinya bahwa dari BUMDes yang dimotori oleh BUMDes Desa Perintis minta restu dukungan kepada masyarakat yang ada di sekitar kandang untuk bisa membuka usaha bersama BUMDes yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang ini. Akan tetapi dari 1, 2, 3 masyarakat yang berada di sekitar kandang tetap bersikukuh bahwa kandang ayam petelur juga akan menimbulkan bau pencemaran udara, kemudian juga lalat yang demikian banyak. Tentunya minta kepada pihak BUMDes apabila membangun ataupun berusaha di sini benar-benar hal-hal itu akan diperhatikan. Terakhir dari kealotan dan penolakan ini semuanya dalam situasi yang sangat humanis, kondusif, penuh kekeluargaan dalam berunding ini. Maka dari pihak BUMDes, kemudian dari PMD Kabupaten Tebo menawarkan kepada masyarakat yang nantinya akan berdampak langsung, berdekatan langsung dengan usaha petelur ini untuk bisa melihat, yakni badan usaha yang ada di unit 10 misalnya Jalan Pandan juga ada kandang ayam petelur, apakah nanti akan berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Kemudian juga akan ada beberapa kandang yang akan disurvei dan setelah itu mereka semuanya akan melakukan pertemuan kembali. Intinya pada hari ini memang belum putus, masih perlu waktu untuk mendatangkan ahli terkait bagaimana cara meminimalisir daripada bau yang tidak sedap daripada kandang ayam petelur ini, juga dampak terhadap lalat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Admin tentu mengucapkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BUMDes di bawah komando Bapak Herwani dalam Ketua BUMDes Rindang Jaya Desa Perintis yang bisa menjadi motor dan penggerak daripada BUMDes-BUMDes lain yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terkait adanya belum ketemu titik temu ini, maka segera bisa ditemukan dan tentunya usaha segera bisa dijalankan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Berbincang-bincang juga dengan masyarakat Tegal Asri, ada beberapa orang dari unsur masyarakat, Pak RT maupun Pak Kadus. Kami juga sudah ketemu langsung. Kebetulan saya sendiri dengan Ketua Pengawas BUMDes kami langsung ke lapangan. Jadi di sini intinya kami berharap betul masyarakat Tegal Asri mendukung apa yang mau kami laksanakan. Apapun nanti umpama ada atau sekarang ada yang mau disampaikan, walaupun sebelumnya kami juga sudah mendapat bocoran dari masyarakat maupun perangkat desa Tegal Asri, ada beberapa hal intinya di masyarakat Tegal Asri, yaitu komplain utamanya masalah limbah dari ayam petelur ini. Jadi di sini Bapak Ibu kami juga sudah berusaha menyiapkan antisipasi tersebut dengan yang sudah dilakukan dari Mas Daniel di unit 10. Ini adalah niat baik dari. Mohon maaf karena seyudianya beliau dalam undangan itu hadir dalam hari ini. Karena beliau ada acara dengan Pak Bupati di Jakarta dalam konsep sekolah rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Tebo, sudah beliau mewakilkan ke saya. Polisi mungkin yang lain sebagian sudah mengenal, tapi yang lainnya nanti banyak baru. Tentunya amanah Kemendes 3 dengan ketahanan pangan dikelola oleh BUMDes ini menjadikan suatu embrio ke depan bisa kelembagaan kita menjadi badan usaha desa bersama. Pertanyaannya, kan sudah ada badan usaha desa bersama di Bujang. Apakah boleh dilakukan kegiatan badan usaha desa untuk yang bersama-sama selain yang ada XPNPR?
tentunya kami juga berkonfirmasi dengan pemerintah yang lebih tinggi di provinsi Basuki siap diperbolehkan, karena secara regulasi ex-BPN yang bertransformasi jadi badan usaha milik desa itu adalah untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sudah cukup membantu dalam penyampaian khususnya ke masyarakat di dalam negeri. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sesi ke berikutnya. Kalau bapak-bapak dari masyarakat atau tokoh masyarakat atau tokoh muda Tegal Asri. Sekarang kalau kita nama produk lalat dan harganya, kemungkinan kedepannya mungkin ya bisa putus dengan jalan. Itu masalah kan yang dulu yang punya saudara kita ya juga beliau. Kebetulan saya sendiri itu yang punya lahan Pak ya. Lahan dulu lahannya saya. Tapi waktu pendirian itu memang saya tidak ada dikompromisi sama sekali. Jadi tahu itu mendirikan kandang itu aja. Yang diputus itu orang-orang yang kepercayaan orang dia kan. Jadi makanya begitu dalam perjalanannya itu dengan jalan. Karena terutama lingkungan ya, lingkungan. Contohnya aja ya masalah lalat itu, Mas Kipli ini kan pengusaha tahu Pak ya, pengusaha tahu di sampingnya itu jelas nanti lalatnya mungkin ya dikatakan nggak banyak lagi ya. Karena waktu dulu, waktu kandang itu masih aktif, kebetulan saya itu jualan apa itu lontong. Waktu ampun Pak Mang lalatnya ya. Paling saya datangnya kandang minta obat lalat itu kan, lem itu yang lem itu ya. Terus yang kedua bau. Kalau bau itu utamanya mungkin Mas Tulon tuh saja angin itu ya. Jadi kami dari warga lingkungan ya, yang jelas terutama masalah lingkungan itu kalau berdasarkan satu yaitu masalah bau, dua lalat. Jadi seandainya ada keluhan dari masyarakat, tolong yang pihak pemangku kepentingan, pelaku usaha ya, untuk memperhatikan aspirasi dari kami. Jadi namanya usaha kan tetap mencari untung Pak ya, usaha tetap mencari untung, tapi tolong lingkungan setempat tolong diperhatikan, karena kami juga ingin dicoba ya. Jadi dampaknya itu jelas banyak. Kalau dampaknya kalau kita tengok dari segi negatifnya aja kan, bawahnya itu nggak karuan. Karena saya tiap hari di situ Pak, walaupun bukan kandang saya, kan saya tiap hari baru di situ. Memang ampun ya. Jadi saya nggak keberatan ya sebagai lingkungan, tapi tolong ya itu diperhatikan masalah kesehatan lingkungan ya, terutama mengenai masalah bau, lalat, terus limbahnya itu. Kalau mungkin bawahnya mungkin bisa bersih terus, mungkin lalat itu berkurang kan. Karena kalau saya tengok ke kandang yang dulu itu kurang juga masalahnya. Jadi di bawah itu sampai beceknya. Yang di bawah itu kan merawai Pak. Itu pun lantainya kurang tinggi, jadi selalu kena air. Selalu kena air, jadi Pak saya terus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bukannya saya setuju, cuma kami mungkin aspirasi dari kawan-kawan dari lingkungan mungkin sama juga ya, mungkin sama juga. Jadi kalau memangnya ada tambahan dari kawan-kawan di lingkungan, kami persilakan. Mungkin langsung aja ya Pak. Ya memang masalah di situ memang terutama bau sama lalat itulah. Sebenarnya dulu rumah saya itu kan sampingnya lalatnya ampun lah, sampai dapat nasi tuh walah penuh, ada dua bau, becek itu bawah itu. Dia cuma minta apa itu berlalat dikasih lalat ribuan ya nggak bisa ya. Mungkin ada aku ya mungkin sama juga ya gitu juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak ya. Ini dinas kesehatannya Pak, dinas peternakannya. Bapak kan dari dinas peternakan ya Pak ya. Saya mau tahu syarat utama membuat kandang dalam skala besar di pemukiman masyarakat itu seperti apa? Kalau yang maaf saya jawab dulu ya.
kandang katanya apa di situ. Soalnya dulu pernah ada laporan dan bermasalah itu di sini. Akhirnya saya di situ tadi. Sebenarnya kalau masalah itu pengaruhnya AMDAL itu ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu yang harus diperhatikan. Yang jelas itu jauh dari pemukiman sebenarnya. Cuman kalau itu semua ya tergantung kesepakatan lingkungan itu sebenarnya harus saya apa kan semua itu terjadi itu karena apa sudah dibangun sudah apa baru ada konflik ke dinas itu banyak kan kayak gitu Pak Kabit itu yang saya sampaikan. Nah itu persetujuan lingkungan nggak ada tangan harus jauh dari lingkungan itu mohon maaf. Pelaksana BUMDes, saya mau tanya gimana cara Anda menanggulangi lalat dan bau semaksimal mungkin karena yang dulu itu buru-buru maksimal ya kan. Kita kadang minta kertas saja nggak dikasih kan itu. Gimana caranya dari pihak pelaksana? Masih ada tambahan? Nah, apa ada nanti dinas khusus yang menangani masalah Bapak-bapak, khususnya masyarakat Tegal Asri yang sudah menyampaikan keluh kesahnya dengan perencanaan atau yang sesudah terjadi di dalam ternak ayam petelur ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dari awal, kami juga sebelum mengerucut atau mengambil keputusan ini ada beberapa faktor yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama, kenapa kami memilih kandang ayam miliknya Mita? Satu, perhitungannya keterbatasan modal BUMDes yang harus dilaksanakan. Kenapa juga bergabung 9 desa? Karena itu tidak mampu satu desa untuk mengelolanya. Jadi kita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kedua, kami juga sudah berkoordinasi dengan kawan yang memang sudah di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu tahu itu Mas Gainal, unit 10. Beliau sudah bergerak di ayam petelur ini sudah cukup lama dan dia ini kita minta sebagai tenaga ahlinya di bidang ini. Jadi beliau juga sudah mengecek lokasi, sudah kita sampaikan bahwasanya kendala selama ini yaitu lalat dan bau. Adakah solusi untuk mengatasi ini? Beliau sudah menjawab ada. Dari beliau ada. Yang pasti penanganan kotoran itu seminggu sekali kita bersihkan. Tetapi tunggu dulu. Ya, 1 minggu sekali Pak. Itu tidak bakal bisa Pak. Saya tuh 30 meter kandangnya dengan rumah saya Pak. Jadi sangat bau sekali itu Pak. Benar. Apalagi sudah 1 seminggu Pak. Ayam 4.000 Pak. Ayam 4.000 setiap hari berak. Seminggu kayak apa baunya Pak? Mohon maaf ya. Iya benar. Tunggu dulu. Begini. Jadi di sini Mas Jainal juga sudah menyampaikan bahwa untuk menghilangkan bau ini ada obatnya dan beliau sudah memakai itu. Nah, itu mungkin itu. Bagaimana Pak ke depannya kira-kira? Ya yang jelasnya gini Pak ya, kami selaku pelaksana akan memaksimalkan untuk menangani masalahnya. Kalau memang itu sudah terjadi dan tidak bisa teratasi, ya tentu kita juga sebagai pelaksana yang menerima konsekuensinya kan seperti itu. Mungkin itu Pak yang dari kami. Langsung lagi ya Pak. Ya memang masalah di situ memang terutamanya bau sama lalat itulah. Sebenarnya dulu rumah saya itu kan sampingnya lalatnya ampun lah pokoknya. Sampai dapat nasi tuh walah penuh
Semua bau, kan becek itu bawah dia cuma minta apa itu belalat dikasih lalat ribuan ya nggak bisa mungkin ada aku ya mungkin sama juga ya gitu juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak ya. Ini dinas kesehatannya Pak, dinas peternakannya. Bapak kan dari dinas peternakan ya Pak ya. Saya mau tahu syarat utama membuat kandang dalam skala besar di pemukiman masyarakat itu seperti apa? Kalau yang maaf saya jawab dulu ya. Kok kandang katanya apa di sini? Soalnya dulu pernah ada laporan dan bermasalah itu di sini. Akhirnya saya di situ tadi. Sebenarnya kalau masalah itu pengaruhnya AMDAL itu ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu yang harus diperhatikan. Yang jelas itu jauh dari pemukiman sebenarnya. Cuman kalau itu semua ya tergantung kesepakatan lingkungan itu sebenarnya harus saya apa kan semua itu terjadi itu karena apa sudah dibangun sudah apa baru akan konflik ke dinas itu banyak kan kayak gitu Pak Kabit itu yang saya sampaikan. Nah itu persetujuan lingkungan tanda tangan harus jauh dari lingkungan itu mohon maaf. Sana BUMDes, saya mau tanya gimana cara Anda menanggulangi lalat dan bau semaksimal mungkin karena yang dulu itu buru-buru maksimal ya kan. Kita kadang minta kertas saja nggak dikasih kan itu. Gimana caranya dari pihak pelaksana? Masih ada tambahan? Apa ada nanti dinas khusus yang menangani masalah Bapak-bapak khususnya masyarakat Tegal Asri yang sudah menyampaikan keluh kesahnya dengan perencanaan atau yang sudah terjadi di dalam ternak ayam petelur ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dari awal, kami juga sebelum mengerucut atau mengambil keputusan ini ada beberapa faktor yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama, kenapa kami memilih kandang ayam miliknya Mita? Satu, perhitungannya keterbatasan modal BUMDes yang harus dilaksanakan. Kenapa juga bergabung 9 desa? Karena itu tidak mampu satu desa untuk mengelolanya. Jadi kita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kedua, kami juga sudah berkoordinasi dengan kawan yang memang sudah di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu tahu itu Mas Gainal unit 10. Beliau sudah bergerak di ayam petelur ini sudah cukup lama dan dia ini kita minta sebagai tenaga ahli yang di bidang ini. Jadi beliau juga sudah mengecek lokasi, sudah kita sampaikan bahwasanya kendala selama ini yaitu lalat dan bau. Adakah solusi untuk mengatasi ini? Beliau sudah menjawab ada. Dari beliau ada. Yang pasti penanganan kotoran itu seminggu sekali kita bersihkan. Tetapi tunggu dulu. Ya, 1 minggu sekali Pak. Itu tidak bakal bisa Pak. Saya itu 30 meter kandangnya dengan rumah saya Pak. Jadi sangat bau sekali itu Pak. Ya, apalagi sudah 1 seminggu Pak. Ayam 4.000 Pak. Ya. Ayam 4.000 setiap hari berak. Seminggu kayak apa baunya Pak? Tunggu dulu. Mohon maaf ya. Iya, benar. Tunggu dulu. Begini. Jadi di sini Mas Jainal juga sudah menyampaikan bahwa untuk menghilangkan bau ini ada obatnya dan beliau sudah memakai itu. Nah, itu mungkin itu. Bagaimana Pak ke depan
Ya, yang jelasnya gini Pak ya, kami selaku pelaksana akan memaksimalkan untuk menangani masalahnya. Kalau memang itu sudah terjadi dan tidak bisa teratasi, ya tentu kita juga sebagai pelaksana yang menerima konsekuensinya, kan seperti itu. Mungkin itu Pak yang dari kami. Seperti itu solusinya, makanya kita adakan pertemuan seperti ini. Kami minta solusi yang terbaiknya itu bagaimana supaya yang adanya kandang di situ tidak merugikan masyarakat. Kalau intinya, ya mohon maaf ya karena ini BUMDes satu kecamatan. Kalau yang diuntungkan cuma di BUMDes satu kecamatan ataupun kecamatan yang diuntungkan, sementara yang di lingkungan tidak ada diuntungkan, ya buat apa? Intinya kita mendukung pemerintah ya BUMDes ya, kita mendukung BUMDes, tapi juga tidak merugikan masyarakat yang di sekitarnya. Ya kalau mungkin kita sebagai pengurus BUMDes ataupun pemerintah desa tidak setiap hari di situ, tapi kalau warga yang ditemukan di situ kan tinggal di situ setiap hari, tinggal semuanya di situ. Kalau seperti yang kemarin itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, Pak. Itu sudah mungkin, ya mohon maaf istilahnya kasar itu, kita lebih baik tinggal di tempat sampah daripada kita tinggal di rumah sendiri. Makanya kami minta poinnya bagaimana supaya tidak terjadi hal yang seperti kemarin, dan juga kalau kita ada keluhan itu ya mungkin langsung ahlinya ataupun ya dipermudah untuk keluhan kita itu untuk segera ditangani. Itu mungkin dari saya dan juga mungkin untuk kebaikan perjalanan BUMDes yang akan diselenggarakan. Kebetulan yang kandangnya itu bertempatan di desa kita atau desa Tegal Arum. Tegal Asri, mohon maaf, Tegal Asri. Tentunya sebelum adanya kita akan mendirikan usaha bersama ini, dari pihak pemerintah desa sudah mengadakan beberapa pertemuan, diantaranya yaitu perjanjian tadi Bapak Kadis BMD itu sudah di MUI-nya, dan di sini kami tentunya tidak tinggal diam dalam kesempatan pertemuan yang diadakan BUMDes atau gabungan. Kami juga wakil dari bapak-bapak semuanya. Kami di situ dalam musyawarah sudah menengok ke belakang, karena mengapa? Kandang itu sebelumnya sudah dipakai. Tentunya di situ dalam perjalanan kandang itu ada sedikit komplain dengan masyarakat, itu sudah kita sampaikan. Mengapa? Karena ini tentunya badan milik bersama desa, gabungan desa-desa yang ada di Rimbo Bujang. Tentunya kami selaku pemerintahan tidak mau merugikan usaha ini, enak untungnya sendiri, jadi tidak mau merugikan masyarakat. Tentunya di sini kami selaku BPD Desa Tegal Asri selalu mari kita duduk bersama, nanti kita selesaikan bersama penyelesaian permasalahan yang ada di usaha kita. Inilah bentuk kita. Kita sudah memberikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan unek-unek kita, unek-unek bapak, usaha yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa. Tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya yaitu dampak limbah yang akan kita alami, kita hadapi di lingkungan masyarakat. Jadi tentunya di sini BUMDes
karena ini usaha milik desa, tentunya tidak sama dengan usaha pribadi. Ada beban moral untuk pemerintah desa dengan masyarakat. Nah, tadi sudah ada banyak pertanyaan bagaimana ke depannya. Jadi kami mohon untuk pelaksana BUMDes yang akan melaksanakan, yaitu ternak ayam bertelur yang ada di Desa Tegal Asri. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan di sini, sudah kita saring bersama bahwasannya yaitu jangan sampai ada dampaknya ke masyarakat. Jadi kita harus menerima apapun keluh kesah dari masyarakat nanti. Jadi dari pihak BUMDes tentunya sudah berusaha maksimal mungkin supaya tidak ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari kandang tersebut. Contohnya tadi untuk jadi kebetulan salah satu atensi khusus yang dari kejaksaan itu adalah ayam petelur. Sudah barang tentu mungkin Bapak sendiri yang mungkin saat ini ada usaha bukan ayam petelur, bukan ayam pedaging. Dapat Bapak bayangkan modal yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Sudah barang tentu program ini terlaksana dan harus dilaksanakan, sehingga koordinasi yang mungkin bapak-bapak yang hadir ini tidak banyak tahu Pak, bahwasanya koordinasi itu dari bawah sampai ke tingkat kecamatan. Susah Pak untuk menentukan bidang yang memang bisa dilaksanakan, program yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap desa. Tadi kesalahan ini, dan kami sangat mendukung sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu ya, karena BUMDes sudah berencana mengadakan pengembangan dana untuk kemajuan desa kita. Siapa sih yang tidak mau maju desa kita, apalagi sedang dipecah desa kita. Dari awal atas hadirnya kandang tersebut itu kan sebetulnya harus ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Izin lingkungan itu kan disetujui dengan masyarakat setempat. Tentunya ada izin dari masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu tidak mengizinkan, izin dari lingkungan tidak akan mengeluarkan izin. Dan yang kedua, dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, kita semua tahu berapa sih jarak kandang dengan pemukiman warga atau rumah warga itu yang harus kita bangun. Itu Pak ya. Jadi kita tidak menolak kita mengadakan ayam petelur. Jadi dari pertama konfirmasi dengan warga setempat. Nah, tidak ada konfirmasi dengan warga setempat. Kalaupun ada diizinkan dari dinas, otomatis ada izin dulu di situ, tanda tangan dari masyarakat kiri kanannya. Jadi kesimpulannya gini bapak-bapak ibu-ibu ya, kami mohon maaf sebelum dikelola oleh BUMDes, oleh desa kita yang mana digabungkan dengan desa lain. Sebelum dana itu dikeluarkan, kita harus berpikir dulu. Daripada nanti dampaknya negatif keluar, dananya sudah dikeluarkan, ternyata gagal, masyarakat masih tercemar, masyarakat ribut, kita juga yang rugi. Ada baiknya kita berpikir yang lain sajalah. Usaha yang lain sajalah. Itu memang dari pertama kan kandang itu memang sudah tidak disetujui sama warga setempat karena dari baunya satu, kedua lalatnya. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi poinnya saya minta maaf, bukan saya tidak mau maju desa kita bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya setuju sekali kita punya rencana-rencana untuk kemajuan desa kita, tapi tolonglah dipikirkan tetangga kiri kanan dari kandang tersebut alangkah tersiksanya
setiap hari, apalagi ada acara yasinan, acara yang lain-lain, masalah makan, baru ditaruh begini saja minuman teh, kalau belum diserahkan sama tuan rumah belum kita minum, tapi sudah didulukan sama lalat. Nah itu, jadi kita mohon maaf, masalah musyawarah diadakan ayam petelur tersebut, kami semuanya menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, itu sudah kami terima. Cuma sebagai pelaksana, tentu kami juga tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Kami sudah memulainya dengan tahapan-tahapan. Saya tahu memang tidak semua bisa diterima, tetapi kalau kami diberikan kepercayaan, kami akan lakukan yang terbaik. Itu prinsip kami. Mungkin kita berdua. Jadi begini, menurut kami permasalahan di masyarakat itu kan memang pelik sekali, memang sangat berbeda-beda Pak ya. Mungkin di unit 3 dengan unit 5 itu beda sekali. Kalau di unit 3 mungkin ya kadang-kadang bisa diajak bersama, kadang-kadang ya sama kita yang mungkin belum tahu juga permasalahannya kan gitu. Jadi dari awal tadi saya menanggapi semuanya, usulan bapak semuanya mengenai kerak telur ini sudah melaksanakan kerjasama antar desa yang dulu ada di unit 1, semuanya sudah melalui jalan musyawarah. Usaha itu adanya dukungan Pak. Jadi dukungan itu penting. Mengenai izin dan lain sebagainya, sembari berjalan itu tetap kita urus. Jadi bukan berarti itu kita tinggalkan. Itu saja Pak, mudah-mudahan dari bapak-bapak yang ada bisa memahami keadaan yang ada. Harapan kami, dukungan demi dukungan tetap mendukung dengan adanya program-program dari pemerintah untuk menjadikan satu kemajuan buat desa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Petelur untuk di wilayah desanya dengan tahun ini diberikan amanah untuk mengelola program ketahanan pangan. Salah satu usaha pemerintah desa selain mencari untung juga berdampak dengan masyarakatnya. Kan seperti itu. Artinya apa? Apa yang disisihkan di sana? Kesepakatan itu yang saya sampaikan di awal bahwa bagaimana MOU masalah bagi-bagi tadi ini harus dimakan ini loh Pak, pengawasan juga ada di sini Pak Direkturnya. Artinya berapa untuk sosial masyarakatnya, berapa untuk keuntungannya, berapa untuk pengurus BUMDesnya, berapa untuk dikembalikan ke desa sebagai pendapatan asli desanya. Dan juga kalau kita bagi per desa tentunya ini juga tidak akan bisa. Saya takut ke depan di ini tidak ada, tidak punya PADes, bingung juga kita. Ini kami berharap sekali bapak-bapak bisa memahami apa yang kami maksud dan kami memahami apa yang bapak-bapak maksud. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, apapun keluhan bapak baik sekarang maupun yang akan datang, tentu kami dari BUMDes mempertimbangkan itu dan menjadi catatan bagi kami. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.